Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memakai Bapak Kapolri. Tuhan Yesus akan memberi kekuatan kepada Bapak Kapolri untuk menuntaskan hal ini. Dan kami juga berdoa buat Bapak Presiden, dan kami yakin Tuhan juga pakai Bapak Presiden yang pasti tahu masalah ini. Kami sebagai rohaniawan, sebagai masyarakat Indonesia, teristimewa sebagai orang Kristen, kami mengecam dengan keras sekali lagi penganiayaan yang dilakukan secara brutal, tidak berperi kemanusiaan dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan yang menganiaya seorang yang sudah ada di tangan polisi, yang harusnya ketika seseorang yang punya masalah hukum apapun, ketika dia sudah ada di tangan polisi, itu tempat yang paling aman. Tapi ini justru faktanya tidak aman dan sangat mengecewakan kami sebagai masyarakat Indonesia. Saya sebagai pendeta, hamba Tuhan, saya menyuarakan ini dengan harapan besar bahwa kami merindukan Indonesia yang adil, Indonesia yang dimana keadilan sosial begitu nyata terasa bagi kami sekalian. Oke lah, mungkin secara kelompok kami minoritas, ya, tetapi bagaimanapun kami sadar dan kami tetap yakin Indonesia bukan negara dari agama atau kelompok tertentu. Indonesia adalah negara kita semua. Saya pribadi sempat berpikir, saya tidak bisa membayangkan bahwa andai kata hal ini dialami oleh seorang tokoh agama, misalnya tokoh agama dari Islam misalnya. Saya tidak bisa membayangkan kalau andai kata misalnya Yahya Baloni yang dipukuli oleh seorang jenderal, katakanlah begitu. Jenderalnya beragama Kristen. Ya, atau Rizik Syihab yang dipukuli oleh jenderal beragama Kristen misalnya. Saya pikir maka akan ada demo di mana-mana seperti yang sering terjadi, yang sering kita lihat di Indonesia ini, begitu kan? Tapi kami bersyukur sebagai orang Kristen, kami tidak terbiasa dengan demo-demo seperti itu. Kami hanya mau mendoakan. Kami mau berusaha belajar mempercayai polisi atau penegak hukum lainnya dalam kasus-kasus seperti ini, apalagi pelanggaran hak asasi manusia seperti ini. Seorang manusia diperlakukan dengan begitu keji. Dan yang sangat menyedihkan, ternyata beliau dianiaya. Ada gambar wajahnya sampai bengep-bengep gitu, saudara. Dan yang lebih menyakitkan, dikerjakan oleh polisi bintang 2. Polisi bintang 2. Alasannya begini, semua orang udah marah karena itu biar saya yang menjalankan. Karena kalau saya menghukum, saya tahu terukur. Seorang manusia diperlakukan dengan begitu, jahat sekali. Dan yang melakukan itu juga tahanan yang notabene adalah jenderal bintang 2. Saudara-saudara yang mungkin laki-laki ya, yang mungkin pernah berantem gitu di zaman dulu. Itu kita nggak mau berantem sama orangnya dipegangin. Karena itu hanya tindakan perempuan yang kayak begitu. Itu orangnya harus pakai rok tuh kalau begitu kelakuannya gitu. Jadi orangnya dipukul, itu dia mukul gitu. Itu kan norak sekali gitu. Dan bukan hanya itu. Ini lebih parah daripada orang Romawi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Lebih parah sebenarnya, sampai tai-tai aja dimasukkan ke situ. Tapi begini aja lah, siapa yang menabur pasti menuai. Ya, kalau di ajaran kita kan siapa yang menabur dia yang menuai. Kalau di ajaran Buddha dan Hindu, hukum karma pasti berlaku. Hukum karma pasti berlaku buat siapa? Ya mungkin anaknya, mungkin cucunya. Nanti suatu hari akan menerima juga. Bahkan dia sendiri nanti akan merasakan itu. Ya, saya Bapak Kapolri yang kami hormati, kami kasihi, Bapak Presiden yang kami hormati dan kami kasihi, kami sebagai warga negara Indonesia, kami memohonkan Tuhan menolong Bapak sekalian yang kami kasihi, kami hormati, pemimpin-pemimpin kami yang kami doakan. Ya, kami dari
gereja-gereja kami punya beban hampir setiap hari Minggu. Atau di kesempatan kami berdoa bersama. Kami selalu mendoakan pemerintah. Karena kami tahu pemerintah pun manusia biasa. Pemerintah tidak bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, dengan hikmat manusia. Roda pemerintahan ini akan berjalan sebaik-baiknya kalau Tuhan beserta. Kami menyadari bapak-bapak juga manusia biasa yang lemah. Dan kami terus mendoakan. Dan sampai hari ini kami terus mendoakan. Dan melalui video ini kami kasih ingat kami tidak akan berhenti mendoakan Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan tim. Dalam mewujudkan satu kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, adil, sejahtera. Tapi begini aja lah. Ya Bible juga yang mengatakan segala sesuatu yang menimpa Pak Kece, ya segala sesuatu yang menimpa Pak Kece, bahwa itu adalah buntutnya apa? Ujung-ujungnya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Itu aja yang perlu kita pikirkan. Di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami kasih, kami cintai ini. Kami hanya mau lihat masalah ini dituntaskan, sehingga betul rasa kepercayaan kami kepada penegak-penegak hukum itu tidak salah. Tepat kami mendoakan dan kami berharap. Kalau kami mendoakan, itu kami bicara kepada Allah. Tapi ketika kami bicara seperti ini, memang kami bicara langsung kepada bapak-bapak yang terhormat. Hi everyone, don't forget to support my father's channel, God Ministry on YouTube. Don't forget to like, comment, and share. Ya, saya Pendeta Melato dari Nusa Tenggara Timur. Saya tetap konsisten di dalam channel ini. Video-video saya, kalau ada hal-hal seperti ini, saya pasti tidak akan tinggal diam. Saya akan berseru karena saya tahu kebenaran harus tetap disuarakan. Yang salah tidak boleh ditoleransi. Tidak ada yang namanya hukum pandang bulu atau pandang orang di Indonesia. Apalagi secara jujur, Bapak Muhammad Kece terlepas dari pelanggaran hukum yang sedang beliau alami atau pergumulan yang sedang beliau alami seputaran tuduhan penistaan atau penodaan agama. Terlepas dari itu semua, kami tidak melakukan sekali lagi pembelaan secara membabi buta. Tapi bagaimanapun dia adalah bagian dari tubuh Kristus. Maka kami menyuarakan ini. Kami sedih, bapak-bapak, kami terluka. Kami mohon keadilan betul-betul terlihat dari persoalan ini. Kami mohon usut tuntas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte ini. Dengar juga, saya tidak mau tidur. Dia bilang, ya Jim, saya baru dengar dari Tuhan, pada tahun sekian, 50% populasi Indonesia akan ikut Yesus Kristus.